video konten gym itu udah langsung meledak. Itu yang konten kayak gimana sih kamu kemasnya biar wah langsung naik banget nih viewers? Tapi itu konten yang awal meledak itu konten yang kayak transformasi dari sebelum nge-gym pas sama sesudah nge-gym. Cara kamu memberikan kepercayaan sama brand-brand yang udah endorse kamu itu seperti apa? Bikin kontennya effort, itu yang pertama, terus juga disebutkan ilmu. Nah, jadi kayak gimana tuh kalau habis nge-gym terus makan jadi makin banyak? Cara kamu inisiasinya kayak gimana? Adakah kamu kasih batasan? Halo Sobat Gusam ID, selamat datang di podcast Raut Cuan dengan Digital, di mana podcast ini terselenggara atas kolaborasi antara Gusam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Bersama saya Alia Ramadhani, dan saya sebagai host pada obrolan santai kita 40 menit ke depan ya. Dan tentunya bersama dengan narasumber, seorang wanita yang masih muda, terus juga ibu tuh sosok yang pemberani, kreatif, dan kita bakal kulik nih kisahnya beliau ini sebagai seorang selebgram di kota Samarinda. Dan langsung saja nih dia kita sapa Kumaci Verona. Iya benar nggak ya? Iya benar. Halo Kumaci. Kumaci Verona ini nama aslinya kah atau nama brandingan sosial media? Nama branding ke sosial media. Aslinya siapa nih? Nama aku aslinya Aura. Aura. Jadi aku panggilnya lebih enaknya Aura aja kali ya. Ya bebas sih. Oh bebas ya. Tapi kayaknya lucu ya nama Kumaci ini memang kepikiran kamu untuk memang ini strategi brandingku deh, atau aku cuma suka ini aja deh memang namanya. Jadi nama aku Mas Pernah itu aku ambil dari karakter di anime. Oh. Jadi sebenarnya aku tuh dulu suka banget tentang anime waktu SMA, dan aku ngambil karakter ini salah satu, dia tuh nggak terkenal. Jadi aku pakai namanya karena lucu aja sih, cucu. Bener. Eye catching ya namanya ini Kumaci Verona. Unik ya. Oh ternyata itu nama salah satu anime Bener. yang jarang orang tahu ya. Wow, tapi nama asli Mbak ini adalah Aura. Yes. Seperti auranya yang badass, positif ya gitu. Wonder Woman banget ya. Aku suka banget sih pas seperti ini. Mbak ini Aura ini baru mulai konten tuh kapan sih? Awalnya tuh bisa diceritakan gak sih? Awal mulai konten tuh kapan? Jadi aku tuh mulai konten itu waktu SMA. Sebenarnya dari SMP sih aku sudah suka banget konten. Tapi pada saat SMP awal-awal itu belum nemu nih jenis konten apa sih yang kira-kira cocok di aku. Dan aku tuh sebenarnya juga dari SMA tuh, dari SMP sih pengen jadi influencer. Emang udah di planning dari dulu. Jadi emang udah di planning jiwanya. Iya, jadi tapi masih nggak tahu nih mau konten apa. Jadi udah explore aja. Intinya aku posting konten aja. Dan akhirnya waktu SMA aku nemuin nih, kayaknya aku mau belajar nge-gym deh. Oh kayaknya aku record deh. Kayaknya boleh nih aku kontenin. Dan akhirnya naik beneran. Tapi memang aku konsisten kontennya di situ. Dan itu prosesnya nggak lama. Udah 3 tahunan sih aku nge-gym. Jadilah konten juga dari awal nge-gym. Jadi akhirnya dari situ perjalanan itu mulai ya dari awal gitu sih sampai sekarang. Berarti memang kalau pengen jadi influencer dan bikin konten itu dari SMP ya malah? Enggak juga sih. Dari SMA ya? Dari SMP, tapi kontennya kan bebas. Pada saat itu kontennya ada paling pas COVID tuh ya. Pas COVID itu pasti orang-orang pada tiktokan banget tuh, bener. Gabut ya di rumah ya? Iya, bener. Tapi emang sudah sering kayak berani tampil di depan kamera seperti itu ya? Wow, dan akhirnya SMA, tapi awalnya memang udah gym dulu kah atau aku mau bikin konten tentang gym, maka dari itu aku nge-gym gitu, atau udah gym dulu baru kepikiran ini konten ini aja deh? Udah konten juga. Jadi pada saat itu aku memang sambil explore juga mau konten apa ya. Tapi sambil kayaknya ini bagus nih gym aku kontenin. Ya udah akhirnya konten gym, dan akhirnya naik gitu. Karena menurut aku konten seperti konten gym itu kan olahraga, itu diminatin banget. Dan itu juga ilmu kan. Jadi banyak orang yang motivasi. Tapi konsep gym ini kan memang jarang banget ya, apalagi di Samarinda terutama jarang banget, apalagi perempuan gitu kan. Kamu ini riset dulu nggak sih, karena kayaknya aku udah lihat biasanya beberapa konten kreator tuh udah sering ke fashion, ke skincare, kayaknya aku bakal
kesana deh ke gym. Emang udah ngeriset, ada ngeriset gitu nggak sih? Ada sih sebenarnya. Oh. Aku tuh ngeliat salah satu gym influencer juga dia di luar Samarinda dan jadi itu termotivasi karena awalnya lewat dari TikTok. Karena menurut aku juga terinfluencer dari orang, terinfluence orang juga. Oke. Jadi aku yang sekarang influence orang ini juga karena orang lain. Karena gitu. termotivasi dari yang Bener. orang lain juga. Wah, memang yang namanya juga influencer bener apa ya, bikin orang tuh terpengaruh ya apa ya. Nah, jadi awal konten nge-gym itu di tahun berapa tuh? Kalau bisa ingat. Berapa ya 2023 atau 2022 Tuh masih SMA sih. 2022 kayaknya. Oh, 2023 iya. itu masih SMA tadi. Benar, SMA kelas 2. 16 tahun. Soalnya emang asli Samarinda kan? Asli Samarinda. Iya. Terus tadi di awal konten gym itu memang langsung FYP meledak kah atau perlahan-lahan dulu nih viewersnya? Jujur langsung meledak. Karena aku dari sebelum konten gym itu kan udah konten random dan aku tahu kira-kira konten yang bakal viral tuh seperti apa. Aku udah tahu. Jadi memang aku anaknya suka scroll TikTok banget nih. Jadi gampang ikutin tren gitu. Penting ya ikutin Iya, tren, penting banget ya. Wow, jadi awal video konten gym itu udah langsung meledak. Itu yang konten kayak gimana sih kamu kemasnya biar wah langsung naik banget nih viewersnya? Tapi itu konten yang awal meledak itu konten yang kayak transformasi dari sebelum nge-gym pas sama sesudah nge-gym kayak gitu. Itu yang orang lihat itu kan sesudah jadi ya pasti orang tuh ngeliat gak mau lihat prosesnya dia mau langsung lihat jadilah itu yang membuat meledak dan banyak orang nanya ini kira-kira seperti apa sih cara bikin badan yang seperti ini. Ya udah akhirnya dari situ aku buat tutorial, aku buat caranya, motivasi, influence dan lain-lain seperti itu. Wow. Dan sampai sekarang tetap fokus di gym itu ya, di konten gym itu ya. Keren banget. Berarti awal mula kontennya tuh udah langsung naik ya teman-teman. Dan beliau ini tahu bagaimana cara viewers tuh langsung naik ya. Jadi before after karena apa ya kayak perjalanan proses tuh orang kadang membosankan gak sih kayak nontonnya. Berarti kamu kemasnya itu dengan konten yang seperti itu ya, before dan after langsung. Yang awalnya mungkin badannya seperti ini, afternya langsung itu orang pasti langsung tertarik. Wow, berarti ya Gen Z muda ini memang pintar banget ya, kreatif banget ya dalam membungkus konten nih pemirsa. Nah, Kak Aura ini aku juga penasaran, berarti kamu ada riset dong ya, nonton TikTok gitu, scroll untuk apa namanya nih, cari-cari inspirasi seperti itu. Tapi kamu pernah nggak sih sampai kayak nulis gitu kayak apa namanya nih, aku mau konten kayak gini deh yang benar-benar detail banget kamu tulis, habis itu kamu bikin kontennya atau lebih kayak, ih kayaknya ini lucu deh di TikTok, aku langsung bikin spontan gitu. Kayak gitu juga ada. Jadi biasanya aku tuh bikin konten misalnya ada yang request di komen, kak bikinin tutorial gerakan ini dong, bikin tutorial gerakan ini dong. Nah biasanya di situ aku juga catat nih kira-kira bakal konten selanjutnya itu apa gitu. Selain dari requestan juga apa ya, emang ada yang lihat dari FYP juga kadang-kadang dia bilang sebut aja spontan dan kadang yang spontan itu yang rame dan aku bingung banget tahu biasanya aku bikin konten yang niat banget malah kurang. Jadi ya udah, jadi kadang-kadang bikin konten tuh ya udah ngalir aja Ya. Wow, ini suatu ide baru juga. Benar-benar. Kadang kita udah konten yang apa namanya effort banget, malah kadang viewersnya yang kecil. Benar. Justru malah konten-konten random gak jelas itu malah aku gak tahu lagi kenapa, mungkin karena relate aja kali. Jadi bikin konten tuh yang penting kadang ilmu, kadang juga relate aja, penting relate sama penonton udah bakal di share. Betul banget karena juga audiens ya, apalagi di zaman sekarang ini kan kita lebih mendominan tuh Gen Z, milenial, Gen Alpha memang sukanya menghibur yang kadang tuh apa ya kalau ilmu yang panjang lebar udahlah di skip. Kadang orang-orang kan scroll sosmed tuh bukan untuk Betul. cari ilmu ya, kadang juga ada yang mau hiburan aja kayak gitu. Kita harus tahu ya. Iya, Nanti yang menghibur aja udah. Tapi sebenarnya konten kamu itu berarti kan ada yang random gitu ya berarti. Kadang yang spontan seperti itu dan juga ada ilmu-ilmu. Yang lebih banyak berarti yang spontan itu tadi ya. Iya. Tapi kamu ini gak sih ada kayak berarti kamu combine gak sih kayak seminggu aku ada bikin konten yang ilmu terus ada yang spontan juga gitu. Ada jadwalnya gitu. Jujur itu gak ada sih. Jadi bener-bener ngalir doang, yang penting setiap hari itu buat konten. Setiap hari banget. Iya. Upload konten tuh setiap hari, apalagi di Instagram itu ngejaga banget. Jadi supaya followers tuh merasa dekat dan juga aku juga nge-live TikTok juga setiap hari. Sampai yang di TikTok juga. Iya. Di Instagram nih berapa followersnya? 60.000 ya? 60.000-an kayaknya. Kalau di TikTok tuh 100.000. Oh, 100 berapa itu? lebih ini. Iya, jujur di TikTok. Kamu tahu nggak sih kenapa algoritma di TikTok itu engagement-nya lebih tinggi daripada di Instagram? Menurut kamu kenapa sih?
Ya Apa? karena lebih banyak orang main di TikTok sih sepertinya. Gitu. Dan apa ya, mungkin itu sih karena lebih banyak sih. Iya, karena juga kayaknya kalau di TikTok itu apa ya, lebih bisa memudahkan kita kayak langsung nyari kan FYP-nya juga. Wah, iya bener banget. Jujur aku juga sebagai content creator, guys, merasakan hal yang FYP-nya sama. juga di Iya, beda banget. Kalau di TikTok itu memang kalau sekali udah apa namanya, udah menandakan kalau FYP itu langsung pokoknya nge-boost terus ya. ya, tapi Udah sama sih sebenarnya di Instagram juga. Dan dia kalau ngebus itu lama banget. Iya bener. Biasanya kalau di TikTok itu berapa sekali sebulan. Iya Kalau bener. di Instagram tuh udah bertahun-tahun yang lalu juga dia Tetep. tetap lewat terus. Bener. Jadi followers juga lama-lama naik juga. Padahal video tuh udah lama banget, tapi followers naik terus. Itu sih. Karena iya ya, kalau berbeda itu lagi, berbeda algoritma aplikasi TikTok dan juga Instagram. Tapi tadi Mbak Aura bilang kalau di TikToknya ada 100-an ribu ya followersnya, terus di Instagram 60 ribu. Tepuk tangannya luar biasa. Wow, jujur keren banget. Kan kamu tadi bilang kalau konten everyday, ya setiap hari. Kamu pernah nggak sih sampai mikir, apalagi harus ke konten ini tentang gym ini tuh apalagi sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya konten kayak di posting di sosmed kayak di TikTok itu enggak yang tiap hari. Tapi kalau untuk story itu setiap hari. Tapi pasti ada aja, entah aku share punya orang, yang penting aku tuh kayak kelihatan aktif. Nah, itu. Sama itu sih intinya buat story, terus juga ngebahas-ngebahasin DM, interaksi di live juga itu penting banget menurut aku. Karena sebelum aku nge-live itu, aku merasa followers aku nih pasif sekali. Oh iya. Pas sudah nge-live itu followers aku tuh wah ngomong mulu pokoknya. Jadi ngerasa deket banget sama followers, padahal tuh kita nggak tahu mereka tuh siapa. Yang mereka tahu tuh ya cuma kita yang diajak ngobrol gitu. Tapi aku tuh ngerasa deket sama followers aku. Wow, ini ilmu nih, ilmu tentang content creator ya sudah. Bener. Berarti cara biar apa namanya nih, audiens tuh aktif, followers aktif ya. Berarti kamu harus terus pasang IG story kalau di Instagram ya, everyday. Apapun itu, walaupun kamu cuma share konten orang, yang penting ada ya. Iya, kan. Terus ngebalasin komentar juga penting. Penting karena itu sih pokoknya intinya mereka tuh merasa direspon, mereka merasa dekat sama si sosok influencer ini. Benar banget lagi. Terus kamu di TikTok juga sering nge-live gitu ya? Bener. Tapi ini kita mau bahas tentang apa namanya, cara kamu mendapatkan cuan nih. Aku penasaran. Pastinya kan di video pertama aja udah viral nih. Pasti biasa langsung dilirik sama brandnya nggak sih? Langsung. Langsung. Wow, brand apa tuh yang pertama dong? Pertama itu brand pakaian olahraga, pakaian gym gitu sih. Itu yang pertama banget. Awalnya tuh SMA itu aku belum berani buat ambil endorse karena aku takut sekolah aku terganggu gitu. Karena jadi takutnya fokus konten, takutnya terganggu. Jadi akhirnya aku beraniin setelah aku lulus SMA. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya meledak sih sampai sekarang masih. Bahkan dari awal sampai sekarang itu ngambil brand ambassador sampai sekarang juga masih. Tapi sekarang udah jadi brand ambassador. Udah. Ada beberapa brand nih yang menjadi brand ambassador. Apa ya? Sampai nggak ingat nih kayaknya udah banyak ya. 4 kayak. Udah 4. Tapi awal mula nggak berani ya masih, karena itu ya in case-nya masih kamu di sekolah ya. Oh oke. Dan awal mula kamu ambil tuh ingat nggak tahun berapa tuh? 2024. Ih baru banget. Karena aku lulusnya 2024 kan. Oh, Jadi baru ambil juga 2024 akhir. Oke. Itu kamu udah kasih red card gak sih? Udah dapat cuan berapa sih awal tuh, ingat nggak sih? Ingat. Dulu awal-awal itu per video aku 100.000. Kayak masih 100.000 dan aku ngerasa ya ampun happy banget bisa hasilnya uang sendiri dari konten doang. Itu sih sampai sekarang akhirnya naik laporan. Sekarang kayaknya bisa membahagiakan ya dengan uang sendiri. Berarti awal pertama dapat apa namanya ini endorsement gitu ya, akhir tahun 2024 kan. Itu red card-nya masih 100.000. Viewersnya yang kamu bikin itu naik nggak sih kontennya? Turun Naik juga. Iya. Wah, oke. Perasaan kamu gimana sih pas dapat ya? Hah, ini 100.000 pertama aku dan lesson one. Aja banget. Jujur aku langsung traktir mama ke situ. Oh iya, Karena cuma 100.000 itu kayak berharga banget kan. Kayak betul. ya pun aku lulus SMA dan aku langsung bisa ngasih uang tuh kayak keren deh. Baru lulus SMA loh ya. Iya. Wow, tapi akhirnya ini ya lulus SMA membangun studi lagi ya. Akhirnya kuliah kan sekarang. Benar. Sekarang anak kuliahan nih. Ini anak kuliah dari mana sih?
Politeknik Negeri Samarinda. Bubuhan Polnes nih. Bukan Polres. Ini dari Polnes nih, produk Polnes ini. Iya. Betul nih, astaga. Wow, ternyata ya langsung ini ya, traktir mama ya. Bener banget. Ih, keren banget. Habis itu lanjut sampai kamu awal mulai tuh udah kasih red card gak sih yang itu 100.000 tuh udah tersusun red cardnya? Atau kamu kayak ya udah 100.000 aja? Ah, itu udah tersusun. Oh, udah Nah, tersusun. gimana ya, lebih aku ngeliat brandnya juga sih. Kalau brand besar aku kasih 100. Mungkin kalau misalnya aku membantu UMKM juga, aku kasih di bawahnya lagi kadang-kadang, atau enggak kirimin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Wow, baik banget ya. Tapi emang ya sih, kita kan sebagai influencer Bang Samarinda, UMKM memang apa ya, kayak ada kesadaran diri kita untuk Iya, membantu, membantu. betul. Nah, tapi sekarang ini udah 60.000 followers. Rekordnya berapa sih, range-nya aja? Spill dikit lah, siapa tahu ada brand yang tertarik gitu kan. Jadi kalau untuk per video itu untuk kali ini tuh di 1.200.000. 1.200.000 ya. Tapi itu juga bisa aja nego, aku ngeliat juga brandnya seperti apa gitu, dan kebutuhan juga. Biasanya dia ngasih SOW berapa video itu bisa pertimbangan lagi buat dikasih lebih murah seperti itu. Dia apa ya, paketan ini berapa ini? Benar. Itu 1, 2 itu udah mirroring TikTok atau di Instagram aja? Lo belum mirroring di Instagram aja, Kalau tapi di TikTok beda lagi. TikTok itu kan ada keranjang kuning juga, ada yellow boost bla bla bla, itu kode-kode bla 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 itu. Nah itu juga aku naikin lagi sedikit seperti itu. Tapi aku lihat lagi brandnya. Tapi kadang-kadang aku sekarang ini lebih milih BA sih dibanding endorsement, karena jujur endorsement itu kan sebentar, dan kalau BA itu long term kan. Jadi ya aku lebih milih yang BS sih. Continue ya. Kalau BA tuh kayak dari bulan depan pasti ada. Bener, Pasti ya pasti dia. ada. Jadi aman udah gitu. Udah tenang ya, bulan depan aman. Wow, keren banget nih. Berarti di Instagram udah segitu ya guys, tadi red card-nya, tapi beda lagi sama di TikTok. Tapi kamu keren banget sih, kamu juga memanfaatkan TikTok itu kan sekarang ada apa sih, keranjang kuning tadi ya. Iya, bener. Wow, itu kamu kepikiran aku mau masukin keranjang kuning deh. Itu pas kapan sih? Jadi awalnya itu aku nggak ngerti keranjang kuning itu kayak gimana. Iya. Tapi karena si brand baju pertama ini tadi yang endorse aku ini, itu ngasih tahu, Kak ini udah include keranjang kuning belum? Aku bilang, aku belum ngerti gimana Kak. Nah mereka yang ngajarin aku Kak, justru malah apa? Kalau manajer dari brand-brand itu tuh kadang-kadang yang nambahin aku sendiri. Karena jujur aku kan individu nih, aku nggak ada circle influencer gitu, nggak punya. Jadi aku benar-benar belajar sendiri. Jadi aku otodidak aja, minta ajarin langsung. Aku jujur aja kalau nggak ngerti Kak, ini seperti apa sih, diajarin akhirnya. Bisa diajarin dari ini ya. Kalau manajernya iya, ya ampun. Makanya sampai sekarang aku ya setia banget sama mereka gitu, karena jujur aku naik juga karena mereka. Cara kamu memberikan apa kepercayaan sama brand-brand yang udah endorse kamu itu seperti apa sih? Apakah dengan konten yang sangat effort, terus juga apa namanya nih, yang effort lah pokoknya, ini aku berikan nih supaya mereka tuh tetap percaya. Kak, cara kamu bikin konten supaya mereka tuh percaya sih gimana sih? Bikin konten yang effort itu yang pertama, terus juga disebutkan ilmu supaya penonton tuh juga nggak ngerasa ini iklan apa sih, gak ada gunanya gitu. Kadang-kadang diselipin ilmu juga supaya orang ngerasa nonton iklan tuh juga ada ilmunya. Terus juga memperkenalkan juga ke teman-teman yang lain, ke followers melalui story juga. Kan story tiap hari tuh ada aja tuh. Terus juga waktu live itu juga pasti ada yang nanya, Kak kirain kalau misalnya mau nambah bibit pakai suplemen apa. Nah di situ aku spill tipis seperti itu. Ambil ini ya, marketing gitu ya. Tapi nggak yang apa ya, nggak yang sponsor terus gitu. Jadi tetap diselipin sama obrolan lain supaya nggak bosan. Lebih ke ini enggak sih, Soft social selling, iya. Oh, tapi ada pasti kadang brand yang minta, aku mau hard selling aja Kak, nggak usah yang soft selling. Biasanya ada. Biasanya sih gitu. Biasanya ada juga ya. Wow, teman-teman. Nah, tapi kan ini benar-benar apa ya? Mungkin kita bahas lagi tentang kontenmu. Tadi kan udah cara kamu menghasilkan uang dari Instagram dan TikTok lewat keranjang kuning. Tapi keranjang kuning itu mungkin kita balik ke keranjang kuning bentar lagi. Aku agak penasaran soalnya. Keranjang kuning tuh sistematisnya tuh seperti apa sih? Apakah kalau kayak gimana sih caranya? Itu maksudnya kalau orang klik keranjang kuningmu, kamu dapat komisi atau kayak gimana? Jadi keranjang kuning itu
kayak misalnya kita buat video nih, nanti kita cantumin linknya. Nah di situ persyaratannya juga kita harus nunjukin produknya, terus juga harus menjelaskan produknya. Nggak boleh soft selling itu kadang-kadang malah kena pelanggaran. Jadi apa ya, kayak soft selling boleh, tapi nggak yang soft banget kayak seolah nggak dijelaskan barangnya seperti itu. Jadi tetap harus ada penjelasannya. Terus juga ketika orang pencet keranjang kuning dan beli, itu bakal ada komisi yang masuk ke kita seperti itu. Dan juga kadang-kadang meskipun videonya tuh gak FYP di FYP, dia FYP di keranjang itu loh. Ada kan yang keranjang buat beli. Nah itu tuh dia bakal FYP di situ terus. Jadi meskipun video itu udah gak ada viewersnya, tetap banyak bakal ada orang yang beli lewat keranjang itu. Jadi FYP-nya tuh di bagian itu Tokopedia nggak sih? Dia collab itu Tokopedia itu. Berarti kamu udah ini ya, udah paham banget ya tentang cara di keranjang. Ya, Udah dapat komisi berapa sih dari keranjang kuningnya? Biasanya paling 2 hari itu kadang 100.000. Jadi ini aja. Jadi kadang-kadang tuh untuk jajan tuh ada gitu. Ada aja ya, uangnya dari mana aja ya? Enak banget, Keren banget. Ternyata apa namanya, bikin konten dan jadi content creator itu emang apa ya? Duit tuh datang dari mana aja lewat konten kita. Ih, keren banget sih. Nah, kita balik lagi nih mengenai konten kamu. Konten kamu ini kan pastinya apa ya? Agak berani ya kalau kita katakan ya, sensual seperti itu. Pernah nggak sih ada kayak judgement, komentar negatif seperti itu, pernah nggak sih? pastinya pernah sih. Tapi menurut aku kan maksudnya di situ kan ngajarin ya, ngasih tahu kalau ini loh hasilnya itu seperti ini. Dan aku juga membuat konten itu bukan yang gak ada ilmunya gitu, meskipun aku terbuka juga karena memperhatikan ototku gitu loh kan. Betul. Iya bener. Jadi dengan disiplin itu ya inilah hasilnya seperti itu. Berarti tergantung daripada audiens itu sendiri nggak sih kamu nilainya? Kalau aku jujur nilai karena aku suka banget, aku follow nih, aku ikutin cara-caranya ini supaya bisa dapat body goals seperti. Cuman tidak menutup kemungkinan ya, pasti ada pernah Pasti pernah, tapi juga tetap ada misalnya nih ada yang komen udah ada lagi yang ngebales nanti, jadi netizen tuh berantem dong. Jadi aku nih nggak pernah, kayak aku jarang banget nih ngebalesin tentang komentar-komentar yang di breakdown. Netizen sendiri yang ngebelain gitu. Tapi pernah sampai maunya bahasa Banjar tuh mau ada juga yang kayak kakek berlebihan deh. Tapi ada juga yang ngebela kayak apa sih udah tinggal di skip gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi dari kamu sendiri dari negatif komentar itu bikin kamu kayak burnout atau mental kamu sampai kena nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Jujur nggak pernah sih, karena aku tuh dari awal emang aku ngerasa mentalku ini kuat banget sih, karena dulu aku waktu SMA aku tuh terbilang gak boleh posting aneh-aneh. Kayak jadi konten kreator tuh jadi susah seperti itu. Jadi kayak gimana ya? Ya udah jadi aku terbatas di situ. Aku bakal posting ini itu. Jadi terbatas banget. Dan akhirnya waktu lulus SMA akhirnya mulai agak lebih bebas lagi. Dan akhirnya aku bisa ekspresi diriku sendiri. Dan waktu masih bermasalah di SMA itu pun aku berani. Apalagi udah nggak ada halangan, aku akan lebih berani. Wah, mental itu mental baja ya. Iya, baja banget. Dan ya omongan tetangga, omongan teman-teman, aku nggak peduli karena mereka nggak kasih apapun ke aku. Dan dari situ pun aku ngerasa happy aja. Aku ngerasa kayak dengan judge yang mereka itu nggak ada gunanya juga gitu loh. Jadi ya udah aja sih, biarin gitu. Tapi kamu semudah ini punya mindset yang apa ya, positif banget. Kadang kan orang dengan apa namanya komentar-komentar negatif bikin aku lesu, ya males aku gitu malas, dan malu dan lain-lain. Kalau aku nggak tahu kenapa kayak nggak aja sih, nggak apa-apa sih. Dan misalnya aku lagi ada masalah juga, misalnya aku ada masalah di sekolah nih, aku tuh bikin SG dan teman-teman aku kayak, jadilah kamu bikin SG, kita lagi ada masalah loh. Dia terus kenapa orang, aku kan mau konten kayak gitu mulu. Jadi mentalku tuh kayak gitu, aku gak akan peduli ada masalah apapun, intinya aku tetap fokus sama karirku aja gitu aja sih. Tapi ada satu hal yang kamu pegang gak sih kayak dari mindset ini, kalau misalnya kata-kata nih yang bikin kamu memang bisa sepercaya ini dengan dirimu, terus juga kamu don't care tentang omongan orang lain tuh, ada satu mindset gak sih kamu pegang? Sebenarnya nggak ada sih, lebih ke ngalir aja sih Kak sebenarnya. Ya kayak Intinya pengalamannya agak jam terbangnya agak banyak ya. Walaupun masih muda aja kayaknya banyak jujur tangan di dalam ini ya. Jujur kayak apa ya, aku tuh nggak banyak temen banget gitu loh Kak. Dulu tuh aku nggak banyak temen, aku sendiri. Aku konten mandiri. Jadi aku ngerasa kayak ya udah sih, mereka tuh biasanya mereka yang cerita-cerita itu karena mereka nggak berani sendiri, sementara aku tuh apa sendiri. Jadi aku ngerasa aku lebih berani karena aku sendiri gitu.
Kadang orang yang beramal tuh sebenarnya orang yang Aduh. Jadi jadi aku pertama tuh lebih suka sendiri, bahkan aku awal nge-gym juga sendirian. wow. Pada situ aku belum punya uang untuk sewa personal trainer karena menurut aku sewa personal trainer itu mahal ya. Jadi aku nggak sewa dan aku berani nge-gym sendiri. Aku tanya, kan menurut aku orang-orang yang nggak berani itu lebih ke banyak yang nanya nih bilang, kak kenapa sih kayak gimana sih caranya nge-gym biar berani sendiri? Kok bingung, kok nggak berani kenapa? Bener Kayak terus aku mau nge-gym kak tapi malu. Kenapa kamu kan pakai baju, kenapa harus malu gitu? Terus aku mau nge-gym kak takut diliatin, kamu siapa takut diliatin? Ya ampun, pokoknya kayak lebih ke realistis aja sih jawabnya itu gitu. Kayak sebenarnya kita tuh nggak terlalu yang kayak seistimewa itu loh di mata orang lain. Jadi kenapa harus takut ngapa-ngapain? bener banget. Itulah apa namanya ini kata-kata dan juga mindset daripada Mbak Aura sendiri. Aku juga suka banget sih karena lu siapa? Iya, Nggak bakal orang kan ada orang orang nggak peduli guys. Iya. Orang pasti peduli dengan diri mereka Iya, masing-masing. berapa tahun lagi juga paling kita udah dilupain kan. Jangan kan takut deh kayaknya berapa menit. Iya, ya udahlah gitu. Oke. Nah, Kak Aura ini kan kita bahas tentang kontennya lagi nih. Kamu waktu konten-konten di tempat gym itu kayak gimana sih strateginya? Misalnya, aku harus pakai lighting yang segede ini, atau pakai tripod yang ada alat-alatnya kayak mendukung. Kalau alat itu kadang-kadang dulu awal konten itu nggak ada. Jadi aku taruh aja di sembarang tempat gitu kayak gitu. Tapi ya udah, nggak ada properti itu bukan berarti kita nggak bisa konten. Tetap bisa konten, yang penting tuh kreatif gitu aja sih. Kadang bar yang gede aku taruh, baru aku taruh HP di atas, bisa aja sebenarnya. Sampai akhirnya kebeli tripod, kebeli ini itu yang menunjang sih, sama lebih ke outfit gym aja sih. Itu penting. Benar sih, juga. kalau konten kreator penampilan penting ya. Wow, berarti cara awalnya bikin konten Kak Aura ini gak mesti kalau punya kamera yang bagus juga. Nggak harus banget kita tuh kayak harus beruang banget gitu kan, enggak juga, karena kan di sini kita konten kreator tuh kan mau menghasilkan uang, harus beruang dulu, jadi nggak harus gitu, nggak harus hedon. Ngejim aja. Jadi konten kreator ya silahkan dengan ya seadanya aja, yang penting tuh kreatif, itu kreatif sama berani, konsisten juga itu. Wow. Konsisten, berani, dan kreatif. Memang itu hal yang penting banget sih sebagai konten kreator. Nah, berarti awal konten tuh berarti kalian nggak butuh yang terlalu apa ya guys? Namanya kita kan mau konten buat dapat duit ya, bukan mengeluarkan spend money yang berlebihan. Kelihatan berduit nih. Betul. Bener. Apa adanya aja nggak sih berarti? Aku juga lebih suka apa adanya aja. Jadi orang gitu ketemu aku tuh kayak, oh ya udah emang kayak gini. Ya emang kayak gini. Emang berharap apa gitu? Sesuai kan kayak gitu. Iya, orang-orang tuh pengen kelihatan beruang kan di sosmed, pas ketemu. Kalau aku kan apa adanya. Jadi pas ketemu oh ya udah sesuai aja. Be yourself aja. Bener. Wow, keren banget. Nah, berarti aku mau nanya nih tentang yang agak ringan-ringan kan. Tentang apa sih gym tadi. Mungkin aku juga salah satu audiens dan netizen Gitu juga. pengen nge-gym juga. Tapi kadang tuh kayak gimana ya? Udah udah niat banget nih hari ini gym, tapi besoknya cheat day, makan di sebelah lagi cilok. Gimana sih? Sebenarnya tuh nggak apa-apa sih. Kalau misalnya at least kita tuh ada olahraga daripada udah makan gak sehat gak olahraga lagi. Kamu olahraga gym setiap hari? Aku 6 kali seminggu. 6 kali seminggu. Restnya cuma 1 kali. Dan aku makan juga nggak yang selalu terus. Nggak apa-apa, kita kalau misalnya kita pengen makan sesuatu ya makan aja. Makan nasi ya makan aja. Diet juga gak harus gak makan nasi. Boleh makan nasi, intinya ditakar itu aja sih. Jadi olahraga sebenarnya nggak menyiksa. Nge-gym itu nggak susah. Yang susah tuh ketakutan kita. Kita nggak sih? Iya, yang bikin susah tuh kita sendiri. Iya bener. Sebenarnya mau dijalanin ya udah aja sih. Iya. My God. Tapi kalau makan dijaga nggak sih kalau Aura? Jujur aku kan karena misalnya lagi ada goals nih, aku jaga. Kalau misalnya nggak ada goals ya udah, kalau nggak ada intinya tetap nge-gym, tetap bangun ototnya. Tapi memang kamu tujuannya emang mau berotot gitu kan? Iya. Iya, jadi aku pengen sih. Ya bisa dilihat ke ototnya Kak audiensnya. Agak ini ya, nanti kalian nonton aja di kontennya Kak Aura. aja. Nah, berarti memang udah niat ya tujuannya mau ini juga bentuk otot seperti itu. Cara supaya cepat bentuk otot seperti apa? Mungkin ada bubuhannya nih yang
kepengen juga Aduh, berotot. jadi Kayaknya aku juga pengen. aduh. Jadi Caranya kayak gimana tuh? cara-caranya itu sebetulnya gampang banget. Apa tuh? Tapi harus sabar karena sebenarnya bangun otot tuh gak ada yang sebentar. Bangun otot tuh lama. Paling progres itu 6 bulan. Itu kelihatan kalau makannya bagus, proteinnya terjaga, seratnya terjaga, latihannya terprogram. Ada juga orang-orang tuh yang di bawah 6 bulan udah jadi. Ada juga yang udah bertahun-tahun nggak jadi. Karena programnya yang salah. Jadi sebenarnya nge-gym tuh enggak yang perlu sampai bertahun-tahun harus baru jadi, enggak. Itu sebenarnya tetap di orangnya sendiri. Tetap kayak entah genetiknya, entah konsistennya seperti apa. Karena banyak banget yang nanya, Kak, TBBB berapa? Kayak gimana? Gak bisa nyamain pakai tipe. Karena pola tidur beda, pola makan beda, pola latihan beda. Jadi nggak bisa nyamain sama influencer itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bilang, aku goalsnya seperti ini, aku pengen badan seperti ini. Gak bisa sebenarnya, karena pola hidup aja tuh berbeda. Jadi lebih baik ciptakan goals kita sendiri, yang realistis di kita sendiri. Seperti itu. Benar. Jadi nggak bisa yang ikut orang gitu kayak. Benar. Oh, oke. Tapi kalau versi kamu sendiri kayak gimana nih rahasianya, mungkin di-spill? Mungkin cara kamu pola tidurmu seperti apa, makanmu atau programmu. Kamu pakai personal trainer nggak sih? Enggak. Tetap enggak ya sampai sekarang ya. Tapi nonton-nonton di YouTube gitu tutorial cara-caranya, kamu kayak gimana? Atau jangan-jangan pakai dokter gizi sendiri? Aduh, kasih. Nah, jadi dari awal nge-gym itu nggak pakai personal trainer. Jadi aku itu belajar dari TikTok juga. Oke. Itu belajar alat-alatnya tuh seperti apa, aku cari tahu ini goalsnya untuk ini. Aku program latihanku sendiri. Oke. Ya, jadi aku latihan dari Senin sampai Sabtu itu apa programnya aku udah tahu, aku udah bikin sendiri. Jadi pas sampai di gym aku nggak pernah promo nih, makanya itu yang pertama, itu yang penting banget adalah ngeprogram latihan sendiri. Terus juga pola makan itu karena bawaan dari orang rumah juga, orang rumahku itu selalu makan real food meskipun nggak yang clean banget, tapi at least real food lah, tetap makan yang nggak junk food gitu. Benar. Tapi ada kadang-kadang, cuma nggak sering gitu dan jarang lah terbilang. Terus pola tidur juga karena bawaan dari rumah juga. Kadang jam 10 itu udah harus tidur. Kadang dulu sebelum waktu aku SMA itu jam 10 udah harus tidur. Lampu kamar udah harus mati dan emang strict sih. Tapi menurut aku ini berguna sih. Benar banget. Iya, jadi ya udah jadi bawaan sampai sekarang. Tapi kalau sekarang agak molor dikit aja 11, 10 gitu. Berarti emang ini ya dari rumah juga ya kebawa sampai ini sekarang. Oh, berarti kakak juga memprogramkan ya latihannya itu Senin sampai Sabtu harus kayak gimana. Jadi sampai di gym gak pelongo. Oh iya, teman-teman mungkin kadang nggak berani, kadang kayak ke gym karena bingung, nggak ngerti. Bener. Harus search di TikTok, Iya. di Google banyak ya. Banyak sekarang platform buat cari tahu gerakan, cari tahu ilmu itu di mana-mana. Iya, benar. Jadi tergantung kitanya mau maju atau enggak. Terus juga tadi makanan ya harus yang real food. Mungkin boleh lah ya junk food. Boleh. Karena apalagi zaman sekarang junk food tidak bisa hindari ya. Susah. Pentol nih desa. Aduh, Pentol banget. Gak apa-apa ya. Yang penting olahraga juga. Sebenarnya mau makan apa aja tuh bebas. Yang penting itu olahraga, ada gerak, jadi kalori tetap terbakar. Oke, jadi boleh lah makan tapi habis itu dibakar lagi. Terus juga pola tidur aku ini penting banget sih. Ya, Apalagi makan dewasa. Iya, makin dewasa ini makin kadang-kadang susah tidur ya, insomnia dan segala macam. Sebenarnya itu kadang-kadang bukan insomnia tapi kurang capek aja. Kita kalau udah dari pagi setelah aku kuliah pagi sampai sore. Politeknik itu kuliah dari jam 7 sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore aku langsung nge-gym. Nge-gym, ngonten, main dan lain-lain. Banyak banget aktivitasku. Terus pas malam aku ngedit konten lagi. Menurut aku itu udah capek banget untuk aku overthinking, apalagi insomnia. Gak ada insomnia, capek. Aku pokoknya harus tidur. Udah gitu aja. Jadi ya udah capein aja sih gini-gini daripada insomnia mikir yang lain-lain, mending tidur ya. Betul. Udah ada waktu. Harus ada kegiatan yang ini ya. Iya, ya ampun. Gak ada waktu banget tuh buat sedih-sedih. Aduh, insomnia gak ada. Gak ada waktu buat Ngantuk, kita ngantuk. Gak ada waktu untuk overthinking, galau. Mending tidur ya, ampun banget. Iya. Tapi memang iya sih, jujur kalau aku sendiri ya Laura ya, aku tuh kadang gak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Wah, It makes apa ya, bikin seharian tuh gak produktif, benar-benar kacau. Padahal aku tuh udah banyak kegiatan. Itu menurut kamu apa sih saran dari kamu? Apakah aku karena memang jarang olahraga sih? Apakah memang olahraga tuh yang bikin kita tuh bisa bikin cepat tidur kah? Atau Iya. gimana? Tapi aku juga nggak pernah begadang itu, pernah juga karena sampai pagi juga pernah ya gitu juga.
kayak main game doang itu juga pernah juga. Tapi ya udah intinya nggak berketerusan seperti itu, dan sarannya itu ya lebih produktif aja, dan olahraga itu juga ngaruh banget sebenarnya. Karena itu kelelahan, fisiknya udah capek banget, dan apa ya, ada hormon-hormon yang mendorong kita tuh untuk udah lu istirahat gitu. Betul. Karena emang aku jarang olahraga jujur. Jadi kayak apa ya? Kadang itu sih yang bikin kayaknya masih nggak capek. Karena kalau olahraga kan otomatis capek ya. Mengeluarkan udah keringat yang banyak juga, dan juga bikin cepet ngantuk gitu ya. Jujur aku kalau lari itu juga kadang habis lari langsung ngantuk gitu. Itu memang biasa seperti itu. Kalau Iya, olahraga seperti itu olahraga pasti seperti itu. Apalagi nge-gym ya. Angkat beban berat, wah capek banget. Selain capek banget juga makan juga makin banyak, itu wajar banget. Makan jadi lebih banyak, cepet istirahat capek dan lain-lain, itu wajar banget. Nah gimana tuh kalau habis nge-gym terus makan jadi makin banyak? Cara kamu inisiasinya kayak gimana? Adakah kamu kasih batasan? Jangan deh aku terlalu too much, 2 piring tuh dan juga kayak gitu. Sebenarnya lebih ke program aku sekarang ini kan intinya ada protein dan ada serat. Makan tetap seperti biasa, makan apa aja tuh boleh sebenarnya, intinya harus ada protein, serat, karbonnya. Intinya itu sih, kan kebanyakan orang misalnya makan mie doang nih, gak ada proteinnya. Kalau makan mie ditambahin telur, ya gak apa-apa sebenarnya, kan ada proteinnya, ada seratnya, ditambahin sayur apa kayak itu. Intinya tuh gak yang harus menyiksa aku boleh makan ini, boleh gak ada yang kayak gitu sebenarnya. Oh berarti fine Boleh fine aja, yang penting tetap dalam piring itu ada nutrisinya. Oh itu setiap hari kamu seperti itu makannya? Ya, seperti itu. Ih keren, jujur aku terinspirasi. Bagus Jujur dong. aku mie instan 2 bungkus tanpa apapun. Cuma Jujur itu. sama, kadang-kadang kita tambah telur 2. Oh, berarti protein itu ya? Iya. Apakah itu juga yang bikin otot jadi makin ini? Jadi otot itu bakal terbentuk kalau ada bahan bangunannya. Kayak ini ya, kayak tukang ya. Tukang ini kita nih. Terus protein itu adalah bahan bangunannya. Makanan itu bahan bangunannya. Kalau misalnya kita nguli terus, gak ada bahan bangunannya, gimana mau jadi otaknya? Gitu sih. Iya berarti pondasinya lah ya, ada proteinnya. Oh keren banget. Berarti supaya kalian makan mie instan itu asalkan ada telurnya, ada seratnya, ada proteinnya lah. Jangan juga dua bungkus mie instan tapi ditambahin nasi lagi loh. Salah gitu ya? Salah ya itu berarti ya. Kelaparan itu Kelaparan itu namanya. Oh oke, berarti itulah teman-teman kalau menginginkan ya body goal seperti Aura, berarti dari segi tidurnya, pola tidurnya penting ternyata, terus juga makanan setiap hari harus apa ya, berarti seimbang gizinya, terus juga pastinya apa namanya lebih produktif juga dengan segala kegiatan itu. Jangan kan, tapi zaman sekarang gini loh orang biasanya kan Gen Z ini kayak ke apa ya, terlalu terlena gitu loh. Kadang kalau aku lihat dari kisah kamu ini produktif banget ya, kuliah terus juga nge-gym, menghasilkan uang, tapi soal percintaan kamu kayak gimana? Jalan juga nggak sih ini? Jalan ada sih. Jalan juga ya? Jalan juga, cuma Balance ya? iya balance. Tapi aku nggak yang pusing. Misalnya aku sedih, aku nggak ada itu sih. Kembali lagi, aku nggak ada waktu untuk sedih. Jadi ya udah happy terus. Aku kayak nggak punya emosi sedih gitu rasanya. Jadi mau ada apa itu kayak ya udah gitu. Putus ya udah gitu aja sih. Jadi aku kayak nggak terlalu banyak mikirin yang nggak penting gitu. Itu sih tadi kata aku sih. Mungkin karena apa ya, biasanya olahraga ini juga bikin apa ya, mungkin pernah gak sih kamu dengar bikin kita tuh bahagia terus? Ya benar, ada olahraganya yang bikin happy terus. Semua olahraga sih sebenarnya. Berarti ya pesan nih buat Gen Z yang terlena mungkin percintaan begalau-galau aja nah jadi tuh kayak malas ngapa-ngapain, mending olahraga deh. Jadi awalnya juga dulu waktu awal nge-gym itu jujur karena putus ya aku. Karena aku ingin perubahan. Biasanya itu jadi pre-workout terbaik itu adalah putus cinta. Bener banget. After break up ya. Jadi pengen ada perubahan nih, ya ampun aku kan cantik kan tuh gimana. Pas kayak sudah cantik kayaknya dia yang ini dia yang aneh deh kayaknya, bukan karena cantik. Oh jadi awal itu ada terinspirasi dari situ juga ya? Benar. Iya sih, biasanya kadang orang tuh kalau udah SG 3S tuh lari loh, pasti ada apa-apa nih. Kayaknya habis putus balas aja nih, kamu kenapa bikin SG gitu? Habis cinta ya? Produktif. Kadang itu sih yang bisa bikin kita lebih apa ya, termotivasi dan maju juga. Jadi ya kalau dari Aura ini dari segi pendidikannya, apa kontennya juga, percintaan, it's balance. Inilah udah yang baik yang patut dicoba sama pendidikan nanti. Boleh. Iya, aku suka banget nih daripada yang
nongki sampai tengah malam, besok pagi bangun siang dan terlena semuanya. Karena usiamu masih 19 tahun, keren banget ya. Insya Allah nanti di usia yang masih muda juga udah sukses ya. Dia kalau nongki-nongki itu nggak apa juga sih, kan butuh inspirasi juga. Tapi tetap inget pulang itu sih, dan karena lingkungan aku juga aku ya teman-teman yang suka nongkrong sampai pagi gitu juga. Tapi aku gak terpengaruh gitu. Jadi menurutku lingkungan itu sebenarnya nggak berpengaruh banget. Cuman kalau kita emang gak mau terpengaruh ya gak akan terpengaruh. Nongkrong juga sampai malam juga kayak ya gak sampai subuh juga tetap aku pulang, karena itu sih lebih ke gak enak orang rumah sih sebenarnya. Jadi aku balik cepet gitu. Karena waktu dia istirahat juga, tubuh aku butuh istirahat. Itu sih, karena aku ada kesadaran itu sih, dan gak semua orang aku pikir punya kesadaran tersebut. betul banget. Karena aku juga ada goals kan, pengen body goals, aku harus menjaga kesehatan aku harus jadi fitness influencer yang baik, yang bisa mencontohkan hal yang baik. Jadi ya aku terapkan di diriku sendiri dulu gitu. Dari sini pesan yang bisa aku ambil ya dari kamu ini menurut aku adalah kamu punya goals di depan harus ngapain. Jadi kamu tahu step by step yang harus kamu lakukan setiap hari. Iya, jadi kebanyakan orang yang goler-goleran terlena itu karena dia nggak punya tujuan, dia nggak tahu ini ngapain ya gitu. Kalau aku banyak planning sih, dan aku langsung gerak. Tapi biasanya banyak orang punya goals juga kayaknya nanti deh. Kalau bisa dari sekarang gerak aja langsung gerak aja. Ada ini kita ke penutup nih, pertanyaan penutup, ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang mau mulai konten juga dari kayak kamu misalnya gitu, apa sih yang harus perlu diperhatikan? Mungkin pengen juga deh konten-konten olahraga gitu, yang harus diperhatikan apa sih orang? Ya, jadi menurut aku kalau misalnya mau mulai konten itu mulai aja dulu. Jangan pikirin tentang budget, jangan pikirin tentang apa yang orang bilang. Karena kebanyakan orang yang nggak mulai konten itu karena takut sama lingkungannya. Betul. Jadi kata aku sih mending dimulai aja, cari passion kamu, hal yang kamu suka itu dikembangkan. Intinya itu sih, bodo amat apa yang orang bilang. Bodo amat. Itu penting. Iya kan? Ada itu yang bikin kita lambat maju karena kita tahu mikirin apa yang lain. Betul. Tapi kamu ke depan ini masih untuk terus sampai kapan nih mau jadi ngonten gym terus, atau next aku mau buka bisnis nih Kak, aku mau ngonten ke skincare or fashion, itu ada nggak sih maksudnya? Belum ada sih, tapi aku saat ini memang masih pengen di fitness aja. Kayak gitu. Masih di fitness ini aja ya. Tapi kalau ada nanti bisa juga pelan-pelan. Karena transformasi dari misalnya nih, konten ini akun ini terkenal karena konten gym tiba-tiba masak. Viewersnya masih turun, jadi pelan-pelan. Betul. Ada ininya lah, apa sih prosesnya itu, adaptasi. Ya. Betul. Nanti viewersnya turun karena biasanya emang harus satu niche aja nggak sih? Bener, emang kayak gitu sih biasanya. Orang nandain akun ini, oh ini akun masak, oh ini akun ini. Iya, jujur kalau mau ngeliat gym langsung ke ini aja, akun yang Aura sih. Iya benar. Itu penting juga. Mungkin next di YouTube kali ya. Nah, boleh. Ada sih kepikiran mau kepikiran. Harus deh kayaknya. Iya kan. Jadi kan kalau aku ya nanti ke gym mungkin aku bingung kayak gimana lihat di YouTube kamu. Ya deh. Soon ya. Berarti next dari Aura sendiri TikTok udah, diiklannya juga nih. Instagram. Karena YouTube lagi ya teman clothing soon. Dan itu dia tadi pesan dari Aura, bodo amat dan pastinya gerak aja dulu. Walaupun ya rencana tuh pasti ada lah, tujuan orang tuh ada, cuman orang tuh malas gerak ya lo. Bener, harus gerak aja langsung. Nah itu dia tadi pesan dari pemuda cantik Kalimantan Timur ini yang jujur aku juga langsung terinspirasi di sini ya, terbuka langsung terinfluence ya. Langsung terbuka juga ini mindsetnya juga teman-teman yang pendengar ya, penonton Sobat Bersama ID juga semoga bisa terinspirasi daripada cerita dari Aura. Aura terima kasih banyak ya udah mau berbagi secara terbuka dan menginspirasi Sobat Bersama ID. Dan teman-teman sudah 40 menit lebih kali ini kayaknya podcast kita ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dari podcast Bersama ID. Saya Aldi Ramadhani dan saya Aura. Bye-bye. Salam Sobat Bersama ID.